khususnya memperhatikan kita dari pengusaha-pengusaha konstruksi di daerah ini. Ya demikian juga nanti kan budaya yang nggak baik harus kita lawan dengan budaya yang baik. Oke, selamat berjumpa kembali pada sahabat era Gapeksindo Muda. Hari ini kita tidak terlepas daripada podcast-podcast kita sebelum-sebelumnya, yaitu Peng-Peng, pengusaha dan penguasa, di mana hari ini kita punya tema membahas seputar daripada akan berakhirnya masa tugas jabatan para gubernur dan kepala daerah yang lainnya. Maka di sini kita tidak asing lagi hadir sebagai kita bilang katakan mentor kita di Gapeksindo, yaitu Bang Erick Tobing, dan para era Gapeksindo Muda, ada Bang Joshua, ada Bang Jimmy dan Bang Roy yang khusus ini hadir dari Jakarta nih. Dia ingin mengisi podcast kita pada malam hari ini. Nah, jadi sebelum kita melangkah, boleh sedikit stressing yang kita berikan bahwasannya per tanggal 5 September ini Gubernur Sumatera Utara akan berakhir masa jabatannya, di mana kita berharap dengan berakhirnya masa jabatan ini akan muncul figur-figur baru yang bisa nantinya dapat memberikan hal yang terbaru di Sumatera Utara, khususnya di Sumatera Utara. Nah, di sini selaku mentor kita, Bang Erick Tobing, ya, selaku pemerhati juga kita anggap dia sebagai pemerhati pembangunan di Sumatera Utara saat ini. Gimana menurut Abang? Ini kan tanggal 5 September Pak Gubernur selesai masa tugasnya. Nah, kita berharap ya gubernur ke depan itu nantinya lebih baik dari yang sekarang. Nah, gimana menurut pandangan Bang Erick? Ya kalau kita, Bang Lili, berpikiran yang baik-baik aja. Jadi kalau dikatakan tentang Pak Edi Rahmayadi ini selama memimpin Sumatera Utara baik. Baik. Dari mata kita melihat ya, nggak mungkin lah seorang pemimpin itu berpikir yang kurang baik. Jadi kalau kita lihat tanggal 5 September ini nanti berakhir masa jabatan beliau, ya kita katakan terima kasih Pak Gubernur untuk pengabdiannya selama ini. Namun kita harapkan juga nanti gubernur yang menggantikan beliau, mungkin sementara ini penunjukannya, ya kita harap lebih baik. Khususnya memperhatikan kita dari pengusaha-pengusaha konstruksi di daerah ini. Ya demikian juga nanti kan Pak Wali Kota, Pak Bobi Nasution, mungkin per Februari 2024 habis juga ya. Betul. Ya Wali Kota juga baik, semuanya yang mereka lakukan itu tentu pengabdian kan. Yang kita harapkan tentu penggantinya lebih baik lagi, khususnya memperhatikan kita, para pengusaha konstruksi ini. Apalagi masih anak-anak muda ini kan. Itu aja Pak. Itu aja Bang, harapan kita Bang. Artinya memang ya untuk kita cari kepuasan nggak mungkin ya, karena mereka bukan hal pemuas ya. Iya betul. Semua manusia pasti ada kurang lebihnya lah. Kita lihat yang lebihnya saja, kita lihat yang positifnya aja. Kalau kita dari Gapeksindo, khusus era Gapeksindo Muda ini kita ajari, ayo lihat hal-hal yang positif aja daripada apa kita ini pemimpin-pemimpin kita ini, kira-kira gitu Bang Lili. Jadi selama ini gimana? Aspirasi dari Gapeksindo sendiri atau pengusaha konstruksi sendiri selama dijabat oleh Pak Gubernur Edi Rahmayadi gimana? Mungkin beliau sibuk ya. Jadi terlupakan juga. Sampai dengan hari ini, sampai akhir masa jabatan beliau memang kita belum pernah ketemu, belum pernah dalam konteks pengusaha konstruksi ya. Belum pernah dalam tanda kutip ya diperhatikan lah. Tapi soal pekerjaan beliau kita yakin lah
beliau mau melakukan yang terbaik gitu. Kalau boleh nanti gubernur selanjutnya ya lebih memperhatikan lah kira-kira gitu Atau Bang memang Eli. belum kenal atau gimana juga dengan Gapeksindo jadi? Ya mungkin juga lah, mungkin karena kesibukan beliau, kembali lagi kita Gitu bilang, ya. mungkin karena kesibukan beliau. Ya mungkin juga kita pengusaha-pengusaha konstruksi di Sumatera Utara ini kurang menonjol kali gitu. Gitu. Nah, ini yang terjadi mungkin kan. Atau kurang ditonjolkan Bang ya? Kurang ditonjolkan bisa jadi. Karena kadang-kadang ada hal yang ditonjolkan, ada juga yang memang nggak ditonjolkan kan. Jadi ini harus terpaksa ditonjolkan. Mas, Supaya melalui podcast kita ini lah. podcast ini, nah. Semoga didengar beliau-beliau itu kan. Ya, makanya ini hal yang luar biasa ya. Artinya di beberapa organisasi sejenis daripada seperti Gapeksindo ataupun yang lainnya, Gapeksindo ini melangkah lebih maju selangkah daripada organisasi yang lainnya. Dengan medianya podcast ini, Gapeksindo bisa menyuarakan daripada suara-suara pengusaha konstruksi. Yes. Ya, Bang ya? Dengan cara yang baik-baik. Baik. Ya. Oke, Bang. Di sini juga kita perlu juga minta tanggapan daripada para pengusaha muda kita, ya, yang kini juga mereka sedang melakukan upaya-upaya yang terbaik di sisi pengusaha, di mana mereka punya niat bahwasannya mulailah saatnya kita ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersih-bersih. Nah, di sini ada Bang Joshua. Saya sampai lupa ini Pak, dan udah sering juga sih. Da Joshua Pangarebuan. Yes. Ya, karena mungkin baju hitam mungkin saya agak ini. Gimana Bang Jos, harapannya untuk gubernur yang akan datang ini? Pak Edi ini kan sudah selesai nih. Mungkin pandangan Bang Jos saya lihat lebih ekstrim atau lebih bagus nih beberapa waktu yang lalu. Iya, terima kasih Bang Lili. Jadi yang pertama memang kita selalu hal positif itu penting. Jadi kita apresiasi karya yang sudah dilaksanakan oleh Gubernur Pak Edi Rahmayadi dan jajarannya, termasuk Wagub. Dan justru kita berharap nantinya baik PJ Gubernur yang akan datang maupun nanti Gubernur definitif di tahun 2024 jauh lebih baik. Pastinya Bang, kita pasti menginginkan Sumatera Utara ini harus jauh lebih baik gitu. Karena selama ini kita selalu dengar yang gak enak Sumatera Utara ini Bang. Peringkat 1 korupsi lah, peringkat inilah, peringkat itulah. Kalau bisa Sumatera Utara ini jauh lebih baik dari sebelumnya gitu. Itu yang kita harapkan Bang. Dari para pembina kita itu. Karena gubernur kan pembina kita ini Bang sebenarnya dalam dunia usaha. Menurut Abang sendiri, apakah sudah tersoroti nggak pengusaha-pengusaha konstruksi ini? Ya, khususnya kita lokal lah ya, kita lokal. Bicara dunia konstruksi ya Bang. Kalau dunia lain mungkin yang lain-lain mungkin beliau. Lain nanti lain pula yang datang ya kan, yang gaib pula nanti datang kok dunia lain ya kan. Kalau dunia konstruksi kita berharap kedepannya kalau bisa lebih diperhatikan lagi. Seperti itu Bang. Oke Bang Jo, tadi sekilas tadi kan ada kita perkirakan masalah gubernur yang akan datang itu tadi. Iya Bang. Nah, lanjut nih Bang, apa ya tadi? Ya, jadi kalau kita pada prinsipnya mengapresiasi karya gubernur yang sudah kurang lebih beberapa tahun ini menjabat di Sumatera Utara yang 5 September nanti selesai. Kita berharap dari pengusaha konstruksi, khususnya untuk Gubernur Sumut, supaya nanti yang terpilih adalah yang terbaik untuk Sumut. Karena kita kan selalu berharap ada perubahan-perubahan terus ini di Sumut kan Bang. Kalau harapan saya Bang, Ferial Mutiara maju Bang. Ya. Dari Ketua Kadin Sumatera Utara, pengusaha. Setuju dengan ya kan? setuju dengan mentor kita, Pak Eri atau kami biasa bilang Bang Eri gitu. Setuju karena beberapa bilang Bapak itu tua kali ya. Masih muda. Itu dia. Betul. Bapak Nggak ada ini Medan Pak, ini Medan Bung. Malah saya sebenarnya memanggil Bung aja. Gitu ya. Bung Erik ya kan? Supaya lebih Nanti kelasnya jadi sama dengan Bung Karno Bang. Jadi Bang aja lah ya kan. Iya. Jadi aku sama Bang sedikit. Tadi Iya. Bang Erik tadi mengusulkan Bang Ferial gitu. Iya. Bang. Abang kan selaku orang Kadin juga nih. Betul. Kalau pandangan terhadap Bang Ferial gimana? Pandangan kami ketum Ferial ini, Firsal Mutiara ini orangnya energik. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kita lihat memang dia
sosok masih muda, punya pengalaman organisasi yang cukup, pernah jadi ketua umum HIPMI, sekarang jadi ketua umum Kadin gitu kan. Kita dorong memang dari Kadin juga kita lagi mendorong Pak Ketum ini, Pak Firsal Mutiara ini untuk jadi maju nanti dalam kontestasi. Dan selain Bang Ferial Mutiara, banyak lagi pengusaha-pengusaha muda. Betul. Banyak stok nih Bang. Banyak mau jadi presiden, mau jadi bupati, mau jadi wali kota, mau jadi gubernur. Beranilah. Ini apa Menpora kita, Dito. Pak Dito itu masih 30-an loh. Iya, Dito. Iya. Betul. Jadi jangan kita terus menganggap ini musuh dunianya yang seperti apa gitu. Padahal kita pengusaha ini juga kan dibangun, mental kita dibangun, diri kita dibangun, kecerdasan kita dibangun di daerah di tempat kita berbisnis ini. Ya, sekarang ini apalagi dalam istilahnya terkait dengan cawapres yang umurnya dibahas ya kan 35 Kalau tahun nanti gitu keputusan ya. MA ya. Iya. Udah putus dari MA belum kan? Belum. Ini bisa jadi bupati, jadi wali kota Medan. Kenapa tampil aja masalah dipilih atau nggak dipilih kan nanti elektabilitasnya itu Berarti kan Bang Jimmy diuji bisa lah nih, publik. Bang Jimmy. Bisa lah. Nah, kita tes dulu Bang. Muda-muda Bang ganteng-ganteng. Jimmy pemikirannya. Kita tes Oke, dulu. silakan. Gimana Bang Jimmy? Iya kan? Kalau memang sudah layak untuk maju bupati. Oh Samosir ya? layak sekali. Bupati Samosir ya? Nah, mana tahu. Wali Ini kota warga- Medan pun cukup ini peluangnya. tapi Samosir Bang dulu Bang. Betul. Marsipatore Utanabe. Dengan catatan, Bang. Dengan catatan yang seperti dilakukan anak-anak muda sekarang. No money politik. Yes. Coba tes kalah lah. Helmi Yahya 3 kali dia ikut pilkada kalah. Enggak jadi hilang. Anak-anak muda berani kalah lah. Ya. Jangan pakai money politik. Kan gitu. Betul. Iya. Masyarakat Samosir ini ada Bang mewakili Jimmy daripada Simpulun. Jimmy Simpulun. Warga Samosir. Warga sama. Ya. Bolehlah berikan dukungan. Ya nanti setelah podcast ini nanti kita buat Ganteng, masih pernyataan. muda, Ya. pengusaha. Iya kan? Ya. Oke Bang, Oke. gimana? Ya kalau Kita lihat dulu pandangan Bang Jimmy ini. Cocok nggak bisa jadi bupati dan? Betul Bang Nah, Lili, betul. Ya, kalau kita dari pengusaha muda tentunya berharap pemimpin juga yang ya energik lah, yang semangatnya semangat muda, lalu juga itu bisa tentunya membawa perubahan kan. Kalau kita berharap ke depan ini mulai dari yang tingkat provinsi ya, gubernur, kemudian ada wali kota, bupati dan sebagainya itu ya kita berharap yang energi muda gitu ya, yang bukan hanya usianya muda tapi lebih ke semangatnya gitu. Jadi sekarang Semangat ini, anak ya, muda, semangat spirit anak muda. Iya. Masih lebih jernih, lebih Lebih bersih. bersih, iya. Wah, keren. Untuk generasi selanjutnya ini ya anak-anak muda Iya. ini. Ya kayak di era Gapisindo Muda ini kan kita lagi budayakan terus ini untuk Iya. tender elektronik ya, untuk menentang atau mengimbangi tender Sogo. Ya, tender Sogo yang masih mungkin membudaya, udah masih membudaya. membudaya. Jadi istilah mentor pada podcast sebelumnya, budaya kotor kita imbangi dengan budaya bersih. Dan kemarin waktu kita lempar itu ke teman-teman yang menyelenggarakan tender, itu sebagian besar responnya positif. Mereka apresiasi untuk Ya. budaya yang baik ini, Yes. SMAP-nya PLN itu kita sampaikan ke PLN sendiri, mereka apresiasi. Bahasanya ini banyak silent majority. Lebih banyaknya orang yang senang sebenarnya Betul. tender elektronik ini, tender tanpa Sogo ini. Padahal sebenarnya ini segelintir orang ya pada. Betul, dan ini segelintir orang ini akhirnya membawa budaya buruk ini sehingga semua merasa nggak ada lagi tender elektronik ini pun tetap dikerjai kok. Memang betul elektronik pun bisa dikerjai, Bisa. servernya lah mati. Di setting dulu sebelum di setting diumumkan. banyak. Iya. Tapi jauh lah lebih kecil peluangnya untuk tender Sogo dibandingkan dengan tender manual ya. Tender elektronik ini udah pasti. Nah, inilah yang kita bilang model tender elektronik ini di tender. Ini orang-orang yang bersih di tender elektronik ini nanti yang jadi kepala-kepala daerah. Kan bersih juga gitu. Jadi tender jadi kepala daerah pun
nggak pakai nyogok masyarakat pakai uang, Mau jadi kan merusak masyarakat. Termasuk itu. menjadi kepala daerah Bang ya? Oh iya Bang, orang Banyak. dibuka di podcastnya Helmi Yahya lah, podcastnya banyak lah ya. Itu mau jadi kepala daerah harus keluar puluhan miliar, iya kan? Nah pandangan abang lah, ini kan abang kan mau jadi kepala Samosir nih, kepala daerah Samosir. Pandangan abang dengan Samosir tuh gimana sekarang ini? Ini abang langsung diuji nih, biar masyarakat tahu ini. Kurang tertarik dia tertarik Medan lah Bang Lili, iya kan? Medan suruh. Ya, Mas Putari Utanabe katanya Bang, membangun kampung halaman kan gitu kan? Dia lahiran Siantar, Oh, jadi lahiran lebih bagus jadi wali kota Siantar. Majulah. gitu ya? Masalah kalah nomor 5 itu gitu. Yang penting Oke, maju di dan mana pun jadilah Bang, Iya, abang yang kepala mana- daerah mana, penting abang, cuman Yang penting berani Iya. dan memang bersih. Mentalnya Ini mental bersih. yang positif, mental yang sehat, mental yang kuat, mental kaya, bukan mental miskin ya. Beda Iya, ya iya. orang kaya sama orang miskin. Mental kaya itu kan membuat kita ya merasa nggak kekurangan, nggak merasa miskin gitu loh. Abang simpan dulu abang Iya. berapa kali nyebut dengan Bang Roy dulu, Bang Roy kedinginan dari tadi. Bang Roy gimana Bang? Abang kan jauh-jauh dari Jakarta kan diundang ini. Iya. Khusus abang diundang ini dari Jakarta ke Medan. Benar abang orang lahir Medan, lama tinggal di Jakarta ya kan? Iya betul. Kalau Nah, saya abang memang sendiri lahir melihat gimana bang dengan dunia konstruksi atau perusahaan pengusaha ini di Jakarta sendiri gimana sistemnya? Apakah sudah mulai bersih-bersih atau gimana? kalau saya melihat ya memang dengan era sekarang ini memang semua daerah ya termasuk ya otomatis Jakarta sebagai barometer ya, Iya. sebagai percontohan. Memang semua tender ini semua udah mengarah kepada namanya tender elektronik tadi ya. Jadi keterbukaan di dalam setiap tender, pengumuman dan segala sesuatunya itu membuat dunia usaha ya untuk mungkin baik itu yang sudah terbiasa dengan tender maupun generasi-generasi muda lah perusahaan-perusahaan yang baru ini mereka melihat ada peluang-peluang di sana. Jadi saya melihat justru dengan tender elektronik ini ada semangat baru nih dari generasi-generasi muda yang selama ini mungkin dia merasa kalau tender yang sebelumnya mereka ikut kok sebetulnya dalam kualifikasi mereka sudah kalah. Tapi kalau dengan sekarang ini saya melihat mereka berani untuk ikut tender, siap kalah siap menang gitu. Tapi hari yang lebih cepat lah gitu, artinya dengan waktu yang sangat singkat mereka bisa tahu, oh ternyata kami menang, kami kalah. Mereka sudah siap di Jadi situ. produk-produk lama itu apa masih ada atau enggak? Produk-produk lama ya pasti secara signifikan sudah akan ditinggalkan itu. Sudah ditinggalkan. Jadi memang sekarang ini Masih memang banyak lah pelaku-pelakunya Iya. memang sekarang. Tapi dengan terus gencarnya tender elektronik ini, ini. satu kali waktu yakin kita ditinggal. Tergerus tuh bang ya? Iya, Bang Roy ini kan sekarang masuk ke Telkom. Iya. iya. Iya kan? Gimana, Bang? Telkom Telkom. gimana Bang? Keren juga nggak? Wah. Sama nggak dengan PLN Bang? Semua daerah keterbukaan, semua pengusaha bisa masuk di dalam tender itu. Tinggal mempersiapkan diri untuk mengikuti tender itu sendiri gitu. Tapi memang kembali lagi kesiapan kita untuk menghadapi era digital ini, semua kita harus ada persiapannya. Dan pertama itu memang tadi saya bilang, siap untuk ikut tender, siap menang, siap kalah, tapi semuanya fair. Fairness itu yang kita butuhkan. Karena kalaupun kita kalah, kita tahu karena kalah kita Apa karena apa. kegagalan kita, Kegagalan kita, ya. kita bisa lagi untuk mengevaluasi dan untuk ikut tender berikutnya kita sudah siap lagi. Ini kita lagi mau masuk tender ini ke Telkom sama adik saya ini, sama Roy. Lain apa? Abang mesti kental juga. Ini udah nggak ada lagi bataknya Pak ini. Oh iya, ini udah, kan memang udah udah Jawa ini bang, bukan lagi tobing ini bang. Apa ini? dia udah kena anak Jaksel. Udah kan. jauh. Atau udah dekat Pancoran tuh kan? Kita kan masih anak Sleepy, simpang limun pinggir. pinggiran. Kan? Iya. Ya, jadi di Jakarta udah mulai ya, bersih-bersih. Sudah dimulai. Instansi pemerintahnya bang? Semua saya pikir Semua udah era pemerintah masuk, sudah Bang. Saya tahu itu. sudah Semua udah melakukan masuk. semua tender. Cuma masalahnya kita vendor-vendor ini juga atau pelaku-pelaku di dunia Ya, usaha, usaha, ini, ya. memang harus secara sengaja kita dorong juga. Ini anak-anak Betul. muda lah yang kita apa sekarang? Istilahnya kita induksi lah. Ayolah, kalian masih anak-anak muda. Ya kita yang udah lebih senior ini, Iya. tentulah mendorong supaya harus lebih banyak pelaku bisnis ini masuk ke dunia tender yang
apa namanya yang Elektronik. 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 Jangan lagi dengan budaya lama Tender yang sogok. seperti dibilang Bang Jimmy. Budaya yang nggak baik Dilawan. harus kita lawan dengan budaya yang baik. baik. Anak-anak muda inilah ujung tombak kita, Bang Lili. Kami ini senior ini terus mendorong yang junior ini gitu loh, Bang. Namanya udah mentor. Mentor itu harus memang memberikan hal yang baik ya kan. Tapi udah. Gimana itu kita tentukan? Udah disiapkan. Enggak, dia ya. Tadi kan kita tahan dulu biar Bang Roy jangan kedinginan ya kan. Oh, iya. Bang Roy Jimmy gimana tadi? Udah siap? Ya, siap-siap aja. Siap apa aja? Iya. Siap maju. Siap maju kan itu maju mana? Siap mendukung, siap Nah, maju, ini siap. mentor sangat Iya. memberikan ini. Kalau menang tender dia, yang agak lumayan mau maju ini. Maju Ya, deh. iya. Bukan untuk money politik, beli kaos ada, modalnya juga harus ada. Oh, Bang. iya, mulai. Kampanye itu juga kan mengumpulkan Modal, masa kan betul. Iya, uang, iya. tapi bukan money politik. Iya betul. Jadi sekali lagi tender, ini kan ketawa-ketawa kita ini kan karena selalu menang tender juga, Bang. Ya. Tapi kayak tadi Iya. Bang Lili, kalau misalnya kayak budaya sekarang, kalau mau maju 50 katanya, 50M untuk jadi bupati. Kalau kita sebagai pengusaha ngapain maju jadi bupati? Putar aja Putar bisnis bisnis kita. usaha, iya, betul, Ya, betul. mending kita usahakan Investasi, iya di usaha. bisnis kita aja gitu. Buat apa kita dengan uang sebesar itu untuk maju sebagai bupati? Buat apa coba? Tapi kan tekadnya Gapexindo ini kan ingin merubah Ya. budaya yang lama. Tapi itu. bukan dengan merubah budaya lama, tapi kan harus pakai budaya baru. Iya. Kalau kita ngerubah budaya lama dengan cara yang lama juga, ya kita ngulangin juga Dan nanti. itu harus berani ya. Iya. Harus berani Iya. melawan ini Itu semua tadi ya. Bang, Abang punya uang 50 miliar sebagai pengusaha. Terus ini mau dipakai untuk money politik, buat apa? Kenapa nggak diputar di usaha kita aja? Nggak ada risiko. Nggak ada risiko ketangkap kalau diputar di usaha. Kalau money politik masih bisa ketangkap kita. Betul. Masih bisa di apa ya, kena dikasuskan gitu ya, masalah hukum juga. Gitu ya. Pandangannya gitu. Gitu. Bang Dos, Ya. mau bupati mana Bang? Ini Wali Kota Medan. Pangaliwan, Pangaliwan. Beda. Berani maju, asal menang tender. Atau Asal dapat menang ketua tender. kabinet dulu nggak? Itu kan nanti. Yang pertama kali menang tender dulu. Kita kan Iya. pelaku tender ini. Iya. Ada menang tender, kita kerjakan, ada untungnya maju jadi wali kota gitu kan. Benar kan, Pak? Setuju. Spirit mentor nih terhadap anak-anak muda di era muda Gapexindo. Nah ini luar biasa saya lihat. Pasti. Dongkrakannya setiap hari tanpa putus-putus mentor nih, ya kan? Tanpa capek-capek dia memberikan terus motivasi. Kalau dongkrak itu di bengkel, Bang. Ini induksi, install. bahasa Anak Medan. Anak Medan dong. Dongkrak. Iya kan? Gimana Bang Jo? Jadi sebenarnya kayak pernah kita sering dengar Sumatera Utara ini nggak kekurangan orang pintar, Iya. tapi kekurangan orang jujur. Masalahnya di situ sekarang, gitu. Nah, anak-anak muda kalau seperti yang dibilang mentor kita siap Bang, untuk menyontohkan ini masalah menang kalah urusan belakangan itu. Ini kan lagi hangat ini pesta politik 2024 ini kan. Justru kita mengatakan anak-anak muda, pengusaha-pengusaha muda dari Gapexindo siap untuk maju ke depan, bukan mau anggar jago Bang, bukan. Ya kan kita mau nunjukin gitu, bahwasanya sama kawan-kawan semua nggak ada itu yang pakai sistem money politik. Kita coba. Kalau Nelson uji nyali nih. Betul, bukan uji nyali. Kalau Nelson Mandela bisa berubah Afrika Selatan, masa Sumatera Utara nggak bisa dirubah? Dan kemungkinan besarnya kalah. Kemungkinan besar kalah. Tapi mesti berani ada yang melakukan itu. Kita dengar berita Pak Jokowi di Solo, tanpa uang bisa menang 90% rakyat memilih. Berarti masih ada peluang. Ya anak-anak muda ini, ya bawalah kisah Solo, kisah Pak Jokowi ke Medan ini ya kan. Jangan kisah Medan ini hanya merah darah. Kena korupsi. Hat-trick. Hat-trick, ya. Wali kota 3 kali. Gubernur 2 kali. Waduh. Kalau kita katanya. Untung ini jangan sampai hat-trick lah Bang ya. Jangan. Gubernur ya, lah. jangan ya. Adipura katanya kita 5 kali, udah. senang kita. Dan kita Ini sudah- kalau masuk penjara ya. Sudah Bang. rindu dengan itu Bang. Betul Adipura, Bang. apa Betul semua ya. Bang. Yang gitu-gitulah. Betul itu. Jauhi penjara. Jauhi Jauhi neraka. neraka. Kan itu memang. Apa kita kan yel-yel kita kan. Yes. Pokoknya percayalah, kalau memang udah rezeki, urusan rezeki kan urusan langit Bang.
Urusan kita urusan kerja keras, urusan bagaimana supaya on track lah, berlaku jujur, dapat dipercaya. Kan itu memang ada usaha, itu integrity itu. Itu loh Bang. Ya, jadi kembali lagi kita Bang, topik awal kita soal gubernur tadi itu kan. Nah, ini kan tadi cuma sebatas harapan ya. Ya semua harapan-harapan, tapi kan ternyata kadang-kadang kita tidak, apa yang menjadi harapan itu kan tidak terpenuhi juga kadang-kadang kan. Nah, untuk supaya itu bisa terwujud, apa yang akan dilakukan oleh Gapixino sendiri? Dulu kan kita non politik lah gitu. Tapi kalau sekarang udah saya sarankan sama anak-anak muda ini, hey, kalian dukung aja gubernur yang tanda-tandanya kelihatannya bakal berpihak nanti sama kalian anak-anak muda, pengusaha-pengusaha muda, bakal berpihak ke dunia konstruksi ini. Nah, jadi kalau dulu kan kita nggak ikut terlibat ya. Kalau sekarang terlibat, Bang. Siapa yang kita lihat ini? Kita suruh orang-orang kita, tukang-tukang kita Dukung. ikut kampanye kita, dukung itu calon gubernur itu. Jadi kalau mau ambil suara kami Dan nilainya lumayan besar tuh Bang. lumayan. Nah, dunia konstruksi ini orangnya banyak. Kita sekarang ini sudah ada berapa DPC gitu? DPC kita kalau yang ada 33. Sekarang ini. Nah, memang tentu ada lah yang tidak aktif ya. Tapi 20-an aktif ini. Ini kalau kita untuk gubernur ya khusus ya. Ya jadi kantong suara juga lah Bang. Bisa lah. Gratis lah, kita kontraktor. Nggak minta money politik. Nggak laku lah dibayar-bayar 500.000 per suara. Nggak laku soal kita. Gratis kita kasih. Kita aja tender nggak pakai sogok Iya. apalagi pula kita mau gitu ya. Betul. Uang yang ada sama kita pakai untuk anak istri kita Bang. Ngapain untuk bikin dosa Bang? Masuk neraka nanti masuk penjara kan itu Bang. Oke, Bang Roy, kira-kira untuk akhir apa kita ada masukan untuk Gubernur Sumatera yang akan datang dari Abang dari jauh sana? Harapannya sih memang untuk Sumatera yang lebih baik, kita butuh juga pemimpin yang baik. Anak-anak muda, generasi muda juga sebenarnya mereka punya kesempatan untuk bisa berkiprah di sana. Jangan takut untuk maju karena kita juga bisa melihat potensi-potensi. Solo sekarang punya wali kota Gibran yang masih muda juga gitu kan, mereka berani maju dan mereka Gibran itu juga maju dengan dukungan penuh juga, hampir 90% juga seperti bapaknya. Jadi saya melihat mari tampil anak-anak muda untuk maju terus untuk Sumatera Utara yang lebih baik. Itu saja dari saya. Tapi saya nambahkan dikit Bang, mungkin nanti ada yang bingung. Ini Roy kok urusan Sumatera Utara? Ini Marga Tobing ini Bang, adik saya. Nah, jadi dia punya hak untuk daerah kelahiran dia ini kan. Supaya semua pada tahu ini Roy Tobing. Ini Erick Tobing kan gitu Bang. Mana ada beda? Ini sudah Jawa, sini masih. Ya, betul, anak Jaksel. Anak Jaksel. Oke, sebelum closing Bang Jimmy, kira-kira sebelum kita closing, untuk gubernur ke depan, apa selain untuk menyuarakan daripada pengusaha-pengusaha konstruksi, apalagi kira-kira? Ya tentunya kita mendukung untuk pembangunan Sumatera Utara ya, pembangunan dan seperti tadi gubernur yang berpihak pada kontraktor Khususnya lokal terus ya. Gubernur yang membina lah, bukan berpihak lah, membina lah lebih cocok. Karena kan memang kalau saya perhatikan memang kenapa mesti harus maaf cakap tanda kutip perusahaan pemerintah BUMN atau apa? Toh nyatanya mereka memberikan subkon juga ke usaha lokal ya kan? Ya kan lebih bagus diberdayakan lokal. Sebenarnya tak apa-apanya, mau BUMN pun tak apa-apa, tapi kasih juga lah awak yang di daerah ini makan. Kalau bisa Bang ya BUMN yang sehat lah pula. Betul nggak? Jangan pula yang sudah. Betul Bang. Artinya jangan sampai jangan ulang tahun lagi. jangan sampai dikesankan kita ini seolah-olah nggak suka dengan BUMN. Bukan. Tapi janganlah pula awak tak makan sebagai kontraktor lokal ini. Yang BUMN dapat bagiannya BUMN. Kambing makan rumput, harimau makan daging. Jangan makan rumput harimau kan gitu. Ya kan? Sakit perut nanti. Kambing ada ya kan? Iya, kan itu aja. Oke, Bang. Kalau saya sebelum closing mau sampaikan bahwa kemarin Bahlil ada Menteri Bahlil dia bilang pengusaha Jakarta
jadi pengusaha juga di daerah. Dia mendorong gubernur untuk memperhatikan pengusaha daerahnya. Kalau bisa gubernurnya yang ngomong. Nah, kita minta gubernur yang ke depan yang ngomong, pengusaha daerah harus jadi raja di tuannya sendiri. Harus berkembang. Jadi raja Di rumahnya sendiri. Jadi tuan di rumahnya sendiri gitu. Kurang lebih itu yang kita support. Gitu ya. Iya. Mentor? Ya kalau saya itu aja saya ulangi. Jauhi penjara, jauhi neraka. Anak-anak muda yang hebat-hebat ini kita dukung, kita bangun. Kita jadi mentor terus untuk membangun sebanyak-banyaknya anak muda di daerah kita ini menjadi generasi emas, Bang. Gitu, Bang. Iya, itu aja yang paling utama. Oke, baik pemirsa, sahabat era Gapeksindo Muda. Jadi itulah harapan-harapan kita di Gapeksindo agar gubernur kedepannya lebih memperhatikan daripada pengusaha-pengusaha konstruksi yang ada di daerah. Karena apapun ceritanya, pengusaha-pengusaha konstruksi di daerah ya kembali uangnya juga ke daerah, tidak kemana atau tidak keluar daripada daerah itu. Sahabat Gapeksindo, mungkin hari juga sudah mulai larut. Kita akan bersua kembali dengan topik yang berbeda. Era Muda Gapeksindo. Jauhi penjara, jauhi neraka. Mantap. Thank you. Thank you. Boleh lah.